Salam sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur dalam kehidupan kita memperoleh anugerah kemurahan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Sampai hari ini pun kita ada, itu semua berkat semua kemurahan Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau masuk dalam renungan kita, persiapan hatinya. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Tinggal sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Markus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akal hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah belajar firman dari perumpamaan. Sidang jemaat Tuhan, dari renungan kita yang sebelumnya, kita sudah bicara mengenai perumpamaan seorang penabur. Tetapi dalam renungan yang sebelumnya, dikatakan bahwa murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah arti perumpamaan seorang penabur itu? Di sinilah Yesus menjelaskan bagaimana arti perumpamaan itu kepada murid-muridnya, yaitu firman yang ditabur di pinggir jalan, yang jatuh di pinggir jalan, firman yang ditabur yang jatuh di berbatuan, firman yang ditabur di semak duri, firman yang ditabur di tanah yang baik. Yesus menjelaskan ini kepada murid-muridnya. Apa arti yang sebenarnya yang tersingkap dalam perumpamaan itu? Tuhan singkapkan kepada mereka. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus menerangkan secara mendetail kepada muridnya, agar muridnya juga paham apa itu kerajaan surga yang sebenarnya melalui perumpamaan itu. Tuhan mau mengajari murid-muridnya agar lebih memahami firman itu lebih dalam lagi. Bahwa firman yang disampaikan itu adalah tidak main-main. Memang kita harus sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukannya agar kita berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat itu di tanah yang baik. Ini adalah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Dan juga dalam perumpamaan yang lain juga Yesus memakai gambaran pelita yang selayaknya diletakkan di atas kaki dian dan bukannya disembunyikan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Pelita ini menunjukkan kebenaran yang merupakan rahasia Allah yang tersembunyi selama berabad-abad akan disingkapkan. Kebenaran itu tidak dapat ditutupi sebab suatu saat akan tersingkap. Sidang jemaat Tuhan, hal ini berlaku untuk segala sesuatu yang tersembunyi, di mana suatu saat nanti semuanya akan terungkap secara jelas. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kemampuan kita untuk memahami kebenaran di balik perumpamaan membutuhkan telinga pendengaran yang tajam dan kesungguh-sungguhan hati kita untuk mendengar. Ini yang penting. Sikap seperti ini memperlihatkan satu tingkatan perjuangan dan kematangan kerohanian kita, bahwa kita benar-benar matang dalam menyikapi firman Tuhan. Bagi mereka yang telah mengerti harus menyampaikannya kepada orang lain sehingga mereka beroleh pengetahuan yang lebih lagi. Jemaat Tuhan, artinya kita harus mengarahkan penginjilan. Jika kita tidak mungkin bertindak bodoh terhadap pelita yang sedang menyala, bagaimanapun kita dapat bertindak seperti itu terhadap Allah dan kebenarannya. Hal ini sama dengan paradoks bagaimana Allah dalam waktu yang sama ada di dalam Yesus dan dinyatakan dalam Dia, sementara Allah dinyatakan kepada semua orang. Allah menjamin bahwa rahasianya yaitu Kristus, Yesus yang adalah Mesias dari Allah, akan disingkapkan kepada semua orang. Ini adalah yang penting, sidang jemaat Tuhan. Inilah bagaimana Yesus menyampaikan firman itu mengenai kerajaan Allah. Perumpamaan yang diberikan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti, yang berharga untuk semua orang yang ada di sekitarnya yang datang kepada Dia untuk mendengarkan Dia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau belajar dari perumpamaan yang kita dengarkan? Saya yakin percaya lewat ini kita belajar bagaimana kasih Yesus kepada kita dan memberikan pengajaran yang berharga untuk kita, sidang jemaat Tuhan, agar kehidupan kita ke depan menjadi kehidupan yang berarti, kehidupan yang menjadi berkat di tengah-tengah orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar
Kami mau bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Ajar kami ya terus Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.